Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Umdatu Al-Fiqhi karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita di akhir-akhir pembahasan puasa, alhamdulillah, yaitu puasa sunnah yang kita ambil di pertemuan terakhir. Kata beliau melanjutkan pernyataan terkait dengan puasa sunnah, was-shaimul al-mutatawwi'u amiru nafsi. Orang yang sedang melakukan puasa sunnah, dia adalah berkuasa atas dirinya. Tidak sama puasa wajib. Puasa wajib dia dikuasai oleh Allah dalam masalah batal atau tidak. Artinya dalam puasa wajib tidak boleh dia batalkan kecuali ada udzur syar'i. Tapi kalau puasa sunnah, dialah pemimpin dirinya. Insya'a shoma wa insya'a aftar. Kalau dia mau, dia puasa. Kalau dia mau, dia tidak apa-apa untuk tidak berpuasa. Itu puasa sunnah. Iya. Dia sudah berniat untuk puasa besok Senin misal. Iya. Dia boleh tidak jadi puasa. Kalau itu adalah puasa sunnah. Iya. Walaupun dia sudah berniat. Bahkan kalau tadinya dia tidak berniat, kemudian pagi hari dia tidak dapat makanan, belum makan apapun, belum minum apapun, tiba-tiba dia ingin berpuasa, tidak apa-apa, dia langsung berniat berpuasa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Belum masuk di rumahnya, bertanya tentang sarapan pagi. Kata Aisyah tidak ada. Kata Nabi, idan inni shaim. Kalau begitu saya berpuasa. Inilah yang menunjukkan bahwa puasa sunnah itu seorang adalah pemimpin terhadap dirinya. Kalau dia mau dia berpuasa, kalau dia mau maka boleh dia berbuka. Wala qada'a alai, tidak ada kodok baginya. Ini bedanya dengan puasa wajib. Puasa wajib kalau dia berbuka karena udzur syar'i, wajib dia kodok. Bagi yang mampu berpuasa. Bagi yang tidak mampu berpuasa seperti orang tua, laki-laki ataupun perempuan, ya, atau orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya lagi, ini dia fidyah, tidak qadha. Tapi kalau puasa sunnah, tidak qadha kalau dia tinggalkan. Iya, tidak qadha kalau dia tinggalkan. Dan tidak pula bayar fidyah. Tidak pula bayar fidyah tentunya. Illal hajja wal umrah. Belum selipkan sedikit pembahasan. Kecuali haji dan umrah, yaitu haji sunnah dan umrah sunnah. Kan kalau haji Islam, yaitu haji pertama, tentunya seperti puasa di bulan Ramadan, tidak boleh dibatalkan. Bahkan kalau mampu, tidak boleh diundur. Tidak boleh diundur kalau mampu. Iya, dia harus daftarkan dirinya. Kalaupun antri, tidak apa-apa. Minimal dia sudah daftar, sudah dapat pahala penuh. Iya, sebagian orang sekarang kan, karena antrinya lama, dia mampu sebenarnya uangnya. Ini diingatkan oleh ulama sekarang ini karena kita mengeluh antrinya 10 tahun, 20 tahun. Akhirnya kita mampu sebenarnya untuk berhaji, tapi kita tidak daftar. Ini kesalahan. Maunya kita daftar dulu. Ini namanya bukan hanya niat. Kita sudah lakukan. Kalau nanti kita wafat, takdir misalnya, kita wafat, kita tidak dosa. Bahkan kita dapat pahala penuh sudah daftar haji. Karena ini bukan hanya niat. Bukan hanya niat, tapi kita sudah keluarkan uang. Hanya saja belum dapat antrinya. Belum dapat antrinya. Ini yang perlu diingat untuk kita sekarang ini yang mampu bayar haji, cuman kita tidak bayar karena antri. Iya, karena antri. Tentunya itu tidak dibolehkan. Harus kita daftar haji Islam. Kalau nanti kita dapat rezeki untuk haji yang cepat berangkat, tidak apa-apa. Itu kan nanti.
saat kita dapat rezeki. Tapi yang paling pokok adalah kita daftar sekarang. Kalau kita mampu untuk mendaftarkan diri kita berhaji. Tapi ini kita berbicara haji sunnah, umroh sunnah. Yaitu haji kedua atau umroh kedua. Apakah boleh seperti puasa? Yang tadinya kita sudah mulai berpuasa. Kemudian tiba-tiba ada undangan makan. Kita boleh batalkan. Apakah haji sunnah sama umroh sunnah begitu? Kita sudah berangkat ke sana. Mau umroh atau mau haji. Apakah boleh kita batalkan? Karena itu adalah umroh sunnah atau haji sunnah? Tidak. Beda haji umroh sunnah dengan puasa sunnah. Puasa sunnah boleh dibatalkan di tengah hari. Tapi kalau haji, fa innahu yajibu itmamuha. Sesungguhnya dia wajib untuk disempurnakan. Kapan kita sudah masuk? Wajib itu sempurna. Itu haji dan umroh. Wa qada'u ma afsada minha. Ini sebagai pembahasannya nanti. Setelah kita puasa ini kan nanti pembahasan haji. Tapi kadang ulama itu tidak tahan emosi. Kalau dia sudah bahas sesuatu, singgung saja di tempat. Iya, jadi kadang mereka tidak akhirkan pada tempatnya. Tidak akhirkan pada tempatnya. Apalagi buku Umdatul Fiqih ini, dia ditulis berdasarkan pertanyaan. Ada yang minta tuliskan dasar fikih yang wajib ditahu oleh muslim dan muslimah. Jadi penulis Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah langsung menulis dari hafalan. Langsung menulis dari hafalannya. Dengan buku yang dari pembahasan toharo sampai pembahasan nanti perbudakan. Nanti perbudakan. Ini menunjukkan luasnya tentunya ilmunya penulis ini. Sehingga kadang saat belum menyinggung sesuatu. Sekarang adalah pembahasan puasa sunnah. Kok masuk di umroh sunnah, haji sunnah? Ini namanya kebetulan ada kecocokan pembahasan jadi disinggung di sini. Jadi untuk haji sunnah, umroh sunnah wajib disempurnakan. Tidak boleh dibatalkan. Wa qada'u ma afsada minha, dan wajib kita ganti kalau ada yang rusak dari umroh sunnah atau haji sunnah. Kemudian setelah itu kembali lagi ke puasa. Wa nahan nabiyyu an shaumi yaumain. Nabi melarang kita berpuasa pada 2 hari. Yaumil fitr wa yaumin nahar. Hari Idul Fitri dan hari An-Nahar. Iya. Assalamualaikum. Iya. Alhamdulillah. Tidak dijawab salam ini. Iya. Masya Allah. Baik. 2 hari ini, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, tidak boleh kita puasa. Tentunya ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama madhab. Semuanya bersepakat akan dilarangnya puasa di hari Idul Fitri, yaitu 1 Syawal. Dan di hari Idul Adha, yaitu 10 Dzul Hijjah. Tidak boleh kita berpuasa. Dalam hadits Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Demikian pula ada hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, naha an siyam yaumain, yaumil fitr wa yaumin nahar. Nabi melarang kita berpuasa di 2 hari. Hari Idul Fitri dan hari An-Nahar, Idul Adha. Hari sembelihan. Wa naha an shaumi ayyamit tasyrik, khusus di Yaumun Nahar, yaitu Idul Adha. Dilarang juga 3 hari berikutnya. Nabi juga melarang kita berpuasa di hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Di situ juga kita dilarang untuk berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebab penyebutan illah sebab kenapa kita dilarang berpuasa di hari tasyrik, di hari tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Kata Nabi, ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik, hari makan dan minum. Kan kita berkurban tanggal 10. Kadang tanggal 10 tidak sempat undang orang. Karena kurban lama jadinya. Sehingga
kita boleh mengundang teman-teman makan dan minum di 11, 12, 13. Maka hari itu tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa untuk menjawab nanti kalau ada yang mengundang ya makan dari hewan kurbannya. Karena kita ketika kita berkurban adalah kita dianjurkan untuk masak. Karena kata Nabi, kulu waddakiru watasaddaqu. Iya, makanlah dari hewan kurban kalian. Berarti dianjurkan untuk makan. Dan mungkin kita makan sebelum dimasak. Iya. Artinya undang juga teman-teman yang lain ini isyarat. Makanlah kalian banyak orang. Iya. Waddakiru, simpanlah. Watasaddaqu, dan bersedekah. Iya. Ini bagi orang yang berkurban. Boleh dia makan dari hewan kurbannya. Boleh dia bersedekah. Boleh dia simpan. Boleh dia simpan. Karena dialah yang berhak. Ya, yang berhak. Ini terkait dengan hewan atau daging kurban. Kita dianjurkan untuk makan. Makanya kata Nabi SAW, hari tasyrik itu hari makan dan minum. Tidak cocok kita berpuasa. Tidak cocok bagi kita untuk berpuasa. Kecuali orang yang pergi haji. Kata Nabi, kata beliau, illa annahu arqasa fi yaumi halit tamattu idza lam yajidil hadi. Hanya saja diringankan, dibolehkan untuk berpuasa di hari tasyrik bagi orang yang haji tamattu. Kalau dia tidak dapat hewan sembelihan. Dan haji itu kan ada 3. Ada haji ifrad, hanya haji saja, tidak umroh. Ada haji qiran, yaitu perbuatan haji dan umroh digabung dalam satu kali waktu tanpa ada pemisah. Itu namanya haji qiran. Dan ada namanya haji tamattu. Haji tamattu ini yang banyak dilakukan kloter pertama yang awal-awal jamaah haji. Itu jadi dia berangkat jauh dari tanggal 8 Dzulhijjah. Sehingga dia pergi ke Makkah umroh dulu. Umroh dulu. Setelah umroh selesai, tawaf, berihram, tawaf, sa'i, cukur. Maka dia pakai pakaian bebas. Pakai pakaian bebas, bahkan sekarang biasanya diarahkan ke Madinah. Diarahkan ke Madinah setelah berumroh. Nanti kembali ke Makkah mendekati tanggal 8. Ini namanya haji tamattu. Karena ada di antaranya. Ya, boleh kita berpakaian bebas ya saat kita antara haji dan umroh. Kalau haji qiran tidak ada yang dibuka pakaian ihram sampai. Jadi dia berumroh sebelum tanggal 8. Setelah itu dia tetap pakai pakaian ihram sampai datang tanggal 8 dia ke Mina, baru ke Arafah, Muzdalifah, kembali ke Mina, baru di situ nanti hari pertama lempar jumroh Aqabah. Ya. Sembelih, kalau dia punya sembelihan terus dia pergi tawaf ifadah. Kalau dia lakukan salah satu dari 3 ini, maka sudah boleh dia bertahallul, pakai pakaian biasa. Sudah boleh dia pakai pakaian yang biasa. Ini bagi orang yang punya kurban. Yang dia beli di sana, bukan kurban di kampung, kurban di sana. Sebenarnya orang salah paham, dia pergi kurban di kampungnya, dia haji tamattu di Makkah. Enggak. Cari hewan kurban di sana. Kalau tidak dapat, maka tidak masalah. Kita ganti dengan puasa 10 hari. Gimana cara pelaksanaannya? 3 hari di Makkah. 7 hari ketika sudah pulang kampung. Nah inilah tadi. Di hari tasyrik, tanggal 11 Dzulhijjah, 12, 13. Kan dia masih lempar jumroh. Masih lempar jumroh. Maka disitulah dia boleh berpuasa. Orang yang haji kalau tidak dapat kurban jangan dipaksa. Karena kadang kita tidak punya uang. Apalagi harga kurban di Makkah lebih mahal. Jangan dipaksakan. Kalau tidak mampu puasa. 3 hari di sana di Tanah Haram. 7 hari setelah pulang ke rumah. Itu syariat kemudahan dari Allah. Karena tidak semua orang bisa dapat kurban di Tanah Haram. Dan tidak bisa diganti dengan kurban di sini. Di negeri kita. Maka itulah yang dilakukan. Makanya diringankan.
bagi orang yang berhaji untuk berpuasa di hari tasyrik. 3 hari. Iya, kalau dia tidak dapat kurban, tidak dapat atau tidak bisa beli. Tidak dapat atau tidak bisa beli. Setelah itu kata beliau, walailatul qadar fil fitr minal ashril awakhir min Ramadan. Ini sudah pembahasan penutup untuk puasa ini. Setelah itu beliau langsung masuk i'tikaf. Di bulan Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan. Iya. Allah Subhanahu wa taala tentunya kita maklumi bersama itu. Firman Allah dalam surah Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguh kami menurunkan Quran itu adalah di malam Lailatul Qadar. Dan di mana tempat ini Lailatul Qadar? Kata Nabi, "Faltamisuha fil ashril awakhir." Cari di 10 terakhir. Di bulan Ramadan. Jadi malam Lailatul Qadar itu di Ramadan. Itu di Quran. Karena di situ diturunkan Quran. Setelah itu Nabi tegaskan, cari di akhir. Di 10 terakhir. Dan di 10 terakhir Nabi juga lanjutkan, wal tamisuha fi kulli witri. Cari di setiap ganjil. Cari di setiap ganjil. Jadi dia ada di 10 terakhir. Dari 10 terakhir ini cari di ganjil. Dari ganjil ini yang paling diharapkan adalah malam 27. Paling diharapkan. Ingat, tidak dipastikan. Bisa saja malam ke-21, 23, 25, 29. Tapi yang paling diharapkan adalah malam ke-27. Adalah malam 27 yang menyatakannya adalah Nabi kita Muhammad SAW sendiri. Dalam hadits Ubadah bin Samit, riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata, kharaja anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbir bi Lailatul Qadar. Rasulullah SAW pernah keluar dari rumahnya ingin mengabarkan penentuan malam Lailatul Qadar itu. Beliau ingin katakan kepada para sahabat. Tapi fatalaha rajulan minal muslimin. Maka waktu Nabi keluar, ada 2 orang dari muslimin saling berdebat. Saling berdebat. Faqala, maka kata Nabi, inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar. Sungguh saya ini keluar sebenarnya mau mengabarkan kalian tentang Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulan wa fulan. Tapi ada si fulan dan si fulan saling bercekcok. Berselisih, berdebat. Farufi'at. Maka itu pun diangkat. Itu Nabi lupa kan ada masalah. Dari sini, iya tentunya bukan karena Allah lupa. Allah tidak pernah lupa. Tapi ada hikmahnya. Nabi yang lupa. Ada hikmahnya. Tentunya. Tapi bersamaan dengan itu kata Nabi, wa asa ayyakuna khairan. Bisa jadi itu adalah yang terbaik. Supaya kita semangat di 10. Apalagi di ganjilnya. Itulah yang terbaik. Iya, lakum untuk kalian. Setelah itu Nabi katakan, iltamisuha fis sab' wat tas' wal khams. Carilah di 7, 9, 5. Jadi disebutkan pertama apa? 7. Tidak berurut ini. 7, 9, 5. Jadi 7 dulu, baru 9, baru 5. Seandainya diurutkan biasa berarti 5, 7, 9. Tapi 7, 9, 5. Kembali ke 5. Ini menunjukkan yang paling diharapkan 7. Kemudian 9. Kemudian 5. Bahkan di hadits yang lain datang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ini tidak mampu berdiri hidupkan malam-malam 10 itu dan malam ganjil. Dia bertanya, malam apakah yang paling engkau anjurkan saya berdiri? Kata Nabi, malam ke-27. Jadi kalau kita misalnya tidak mampu beriktikaf 10 terakhir, terus kita tidak mampu mengejar setiap ganjil, maka paling penting adalah malam ke-27. Malam ke-27. Dan itu yang dilakukan oleh kaum muslimin di dunia sekarang. Kalau kita melihat Makkah,
Madinah, Yaman. Itu malam 27 mereka satu malam penuh. Dari Isya mereka sudah bawa kopi, teh, makan, minum, dia simpan di depannya. Karena dia mau hidupkan sampai subuh. Sampai subuh. Karena mereka sudah terbiasa dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita tidak mampu untuk itikaf, tidak mampu setiap ganjil, maka paling diharapkan adalah malam ke-27. Kenapa kita harus kejar? Karena di sini ada keutamaan khusus. Kata Nabi, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berdiri melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan harap pahala dari Allah, maka diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah lewat. Ini keutamaan. Dosa terhapus, ditambah lagi ibadah pada malam hari itu dilipat gandakan. Iya, dilipat gandakan. Karena dia khairun min alfi syahrin. Dia adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang belum sampaikan tentang puasa. Setelah itu langsung masuk di bab al-i'tikaf. Kita cukupkan, insya Allah kita nanti pertemuan berikutnya berarti kita bahas i'tikaf. Insya Allah mungkin satu kali pertemuan selesai masalah i'tikaf. Silakan. Bayar utang. Jadi haji itu adalah ketika kita sudah memenuhi semuanya. Daftar haji itu kalau kita sudah memenuhi semuanya. Kita masalah untuk keluarga. Saat kita tinggal nanti sudah ada. Utang sudah dibayar. Setelah itu baru kita daftar haji. Baru kita daftar haji. Kertas kosong itu, Pak. Alhamdulillah. Sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang ibu yang tinggal bersama anak dan menantu. Rumah tangganya kurang harmonis. Saya sering mendengar dan melihat anak saya berkelahi. Dan saya menangis. Apakah anak saya berdosa membuat saya menangis? Dan apakah doanya biar rumah tangga anak saya kembali harmonis? Tentunya, iya berdosa. Seorang yang membuat orang tuanya menangis, berdosa. Dia harus cari jalan keluar dalam masalahnya tersebut. Iya. Apakah dia nasihati istrinya? Kalau memang kesalahan dari istri, atau dia mengalah kalau itu memang kesalahan dari apa yang diminta oleh istrinya, dan itu adalah hal yang mubah yang membuat mereka tidak bagus hubungannya, dia mengalah dalam hal tersebut. Dia penuhi apa yang disarankan oleh istrinya. Karena dia harus kompromikan antara dia dengan istrinya dan antara dia dan mertuanya. Dan antara istrinya dengan ibu bapak. Dia harus kompromikan. Dia harus kompromikan hal tersebut. Kapan dia tidak cari jalan keluar hal tersebut, maka selama dia membuat ibunya menangis, dia berdosa. Dia berdosa. Makanya sekali lagi harus segera cari jalan keluar. Apa masalahnya? Kenapa mereka selalu berkelahi? Apa masalahnya? Apakah masalahnya bisa dikompromikan, bisa diselesaikan atau tidak? Segera diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, tidak bisa, maka ganti daun pintu. Kita ganti daun pintu. Karena orang tua selalu menangis, selalu disusahkan, selalu sedih. Itu kalau tidak bisa dikompromikan, maka seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail saat belum berkunjung ke Mekah. Jadi Ibrahim dari Palestina berkunjung ke Mekah. Mengunjungi anaknya yang bernama Ismail. Yang belum tinggal dari bayi. Saat belum datang tentunya
beberapa kali berkunjung, sudah datang Ibrahim, Ismail sudah menikah dengan perempuan Arab, karena Ismail bukan orang Arab, tapi menikah dengan perempuan Arab dari suku Jurhum yang ikut tinggal di Makkah saat mereka melihat ada air di negeri Makkah. Mereka minta izin kepada Ismail dan ibunya untuk tinggal di situ. Maka diizinkan tinggal. Akhirnya Ismail tumbuh bersama orang Arab dan menikah dengan perempuan Arab. Ini istri pertamanya. Ketika datang Ibrahim, Ibrahim tidak jumpa dengan Ismail. Lagi pergi cari rezeki. Maka dia bertanyalah kepada istrinya, Ismail, gimana keadaan kalian? Dia mengeluhkan keadaan yang sempit. Makanan kalian apa? Dia mengeluh dengan makanannya yang kurang. Minuman, pokoknya dia mengeluh. Maka sebelum dia pulang, dia katakan kepada istrinya Ismail, bacakan, kan dia tidak kenal itu mertuanya. Dia tidak tahu itu Ibrahim. Karena jarangnya datang. Karena jauh perjalanan. Walaupun dikatakan dalam sejarah, Ibrahim hanya datang itu cepat dari Baitul Aqsa ke Mekah karena naik buruk. Naik buruk, hewan yang ditunggangi oleh Nabi saat pergi Isra Mi'raj. Saat pergi Isra Mi'raj. Ada juga menukil seperti itu dalam sirah. Al-muhim, kalaupun tidak naik itu maka beliau jalan. Jarang beliau kunjungi anaknya. Istrinya ini tidak tahu kalau itu adalah mertuanya. Maka dia bilang, kalau datang suamimu, bacakan salamku kepadanya. Dan bilang kepadanya untuk mengganti daun pintunya. Karena ini istri mengeluh keadaan. Selalu mengeluh kesusahan. Apa-apa susah. Maka Ibrahim melihat bahwa ini tidak cocok untuk istrinya Nabi ke masa depan. Untuk istrinya Nabi di masa yang akan datang. Makanya Ibrahim bilang, bacakan salamku kepadanya. Sampaikan bahwa tolong diganti daun pintunya. Maka Ibrahim pergi, Ismail pulang. Diceritakanlah tadi, ada orang datang, orang tua. Oh, apa dia bilang? Dia ceritakanlah, dia bertanya tentang begini. Dia, saya jawab begini. Terus dia bilang apa? Dia salam kepadamu, dia salam dia. Terus dia bilang apa lagi? Ganti daun pintu. Ismail bilang, itu bapakku, dia suruh saya ceraikan kamu. Jadi dia, Ismail paham isyarat. Karena orang pintar paham isyarat. Sekedar isyarat dari ibu bapaknya dia sudah paham. Tidak perlu dia bilang, cerai kamu itu istrimu, susah sekali kuliah menderita kamu. Tidak. Anak seorang yang cerdas itu paham isyarat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ad-daki yafhamul isyarat. Orang pintar itu paham isyarat dari orang tuanya. Kadang berat bagi orang tua bilang ceraikan. Tapi orang yang pintar harus paham. Makanya saya bilang, sebelum daun pintu diganti, bicarakan baik-baik. Ada 3 tahap. Fa'iduhunna, kata Allah. Beri dia nasihat yang mendalam. Beri dia nasihat mendalam. Karena tidak boleh cerai tiba-tiba. Tidak dibolehkan. Karena ini kita ambil amanah dari Allah. Kita akad, saya terima nikahnya. Dengan kalimat dari Allah kita halalkan kemaluannya. Maka tidak boleh kita langsung cerai. Allah berikan kita 3 tahap. Fa'iduhunna, beri dia mau'iddah, nasihat yang mendalam, mengalirkan air mata, menggetarkan hatinya. Berikan nasihat yang bagus. Kalau tidak mempan, wahjuruhunna fil madaji, jauhi dari tempat tidur, pisah ranjang. Kalau tidak ada perubahan juga, wadribuhunna, pukul dia. Itu tahap 3 tahap. Kalau tidak mempan juga daripada kita berdosa, memukulnya terus, maka proses cerai. Itu tahap-tahap yang dilakukan. Wallahu a'lam. Saat saya mau tanya, ada anak saya cacat sejak kecil, sekarang umurnya sudah mau 50 tahun.
Apakah dia wajib untuk dihitan atau disunat? Sedangkan dia untuk ke kamar mandi saja merayap seperti anak kecil, dan saya sendiri pun sudah tua dan saya tidak mampu merawat jika nanti dihitan. Terima kasih Ustaz. Berarti cacat badannya fisik, bukan akal. Itu dulu yang perlu. Kalau yang kita maksud hanya cacat fisik, kaki, tangan, ya, akalnya normal, wajib dihitam. Wajib dihitam. Itu wajib bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Iya. Itu hukumnya. Kalau cacatnya adalah masalah mental, keterbelakangan mental, akalnya tidak sempurna, maka tidak wajib baginya beban syariat. Jadi lihat anak tadi. Ya, walaupun kita sudah tua, ya sunat. Iya, sunat saja. Walau umurnya berapa? Oh, 50 tahun. Tidak apa-apa. Nabi Ibrahim sunat waktu umur 80 tahun. Nabi Ibrahim sunat waktu umur 80 tahun. Dan waktu itu Nabi Ibrahim sunat dengan kampak. Dipotong dengan kampak. Ya, anaknya insya Allah tidaklah. Karena sekarang sudah canggih. Iya. Adapun masalah sunatnya kan sekarang banyak kemudahan. Banyak kemudahan. Ada pakai laser, ada tidak perlu dijahit, ada macam-macam. Yang penting tunaikan kewajiban untuk disunat. Tunaikan kewajiban untuk disunat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya investasi uang? Hanya dapat info proyeknya ini, lalu hasilnya segini. Investasi uang, hanya dapat info proyeknya ini, lalu hasilnya segini. Tidak jelas. Iya, ini tidak jelas. Gimana caranya? Iya. Hah? Iya, apa yang dikerjasamakan? Dia investasi dalam bidang apa? Kita punya ini. Siapa tahu beda, Pak. Iya. Karena hanya dia yang tahu ini masalah. Siapa ini? Siapa ini? Mengaku. Tidak ada masalah. Jadilah laki-laki yang berani mengaku. Karena masalah perdagangan, masalah muamalah, ada kaidah umum yang harus kita pahami. Al-aslu fil manafi' al-ibahah. Asal dalam perkara yang bermanfaat itu mubah. Sehingga kita ini tidak boleh bilang tidak boleh. Atau kita bilang boleh sebelum ada kejelasan. Beda masalah ibadah. Ibadah beda teori. Ibadah al-aslu fil ibadah at-tawakkul atau tiziyah. Asal dalam ibadah tidak boleh kita lakukan sampai ada dalil. Kalau muamalah jual beli, investasi, asalnya boleh. Selama tidak ada dalil yang melarang. Maka butuh kita jelaskan apa yang kita investasikan ini dan dalam bidang apa. Apa syarat dan ketentuannya. Supaya setelah itu berkembanglah hukumnya. Jangan sampai saya bilang tidak boleh, padahal yang kita lakukan itu boleh, kan asalnya boleh. Atau jangan sampai saya bilang boleh, ternyata yang kita lakukan tidak boleh. Jadi dalam masalah muamalah, tidak boleh kita tanya umum. Harus dirinci. Harus dirinci. Iya. Itu wallahualam. Kalau kita tidak rinci, tidak bisa kita jawab. Bagaimana ciri-ciri jodoh yang soleh? Dan apakah boleh nama seorang dalam doa boleh nama seseorang dalam doa Ustaz? Kalau berdoa meminta seseorang, tidak apa-apa. Boleh saja kalau kita melihat ada yang kita ingin dapat, ingin dia sebagai jodoh kita, tidak apa-apa. Didoakan, kita berdoa. Kemudian bagaimana ciri jodoh yang soleh? Ya tentunya dilihat dari dohir perkaranya. Dohir keadaan. Ya, dohir keadaan. Dia bagaimana dengan sholat 5 waktunya.
dengan puasanya, ya. Jangan tidak usah lanjut haji umroh, itu kan mampu. Ya, tapi bagaimana paling tidak sholat 5 waktunya, Jumatannya. Iya, jangan sampai dia ya sering alpa, Jumatnya jarang ikut. Iya, itu dilihat. Diperhatikan dulu. Kalau baik agamanya itulah yang soleh. Kalau baik agamanya itulah lelaki yang soleh. Wallahualam. Mengapa dalam Al-Quran terjemahan banyak menggunakan kata kami? Siapa yang dimaksudkan? Allah dalam kata kami. Ya Allah sendiri. Iya. Di Quran banyak kata kami. Nahnu khalaqnahu. Kami yang menciptakan mereka. Banyak kata kami. Ibu-ibu anaknya. Masya Allah. Jadi di Quran banyak kata kami. Dan yang diinginkan kami di situ adalah Allah sendiri. Cuman mungkin kita bingung. Kenapa kami? Padahal Allah kan satu. Allahu Ahad. Allah kan Maha Satu. Kenapa kami? Nah, harus kita pahami. Kami itu fungsinya adalah litta'zim. Untuk mengagungkan diri. Kalau sulit kita pahami, lihat saja kalau kita berbicara. Bukan kita menyamakan Allah dengan kita. Kita sebagai pembicara, misalnya, di depan orang-orang terpandang, pasti kita bilang, bukan saya. Tapi kita akan bilang, kami mewakili keluarga, kami yang berbicara, kita banyak orang. Begitu. Itu contoh sederhananya. Itu namanya menghormati diri sendiri. Bahwa kita itu adalah orang terhormat. Orang terpandang. Itu penggunaan kami di penggunaan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari itu. Allah menggunakan kami itu fungsinya. Bukan karena Allah banyak. Tapi Allah mengagungkan dirinya. Allah mengagungkan dirinya. Wallah. Masya Allah. Tidak ada ke ibunya. Tolong bapaknya yang dengar naik. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang selalu berkata kasar kepada anak-anaknya? Apakah ada orang tua yang berdosa atau durhaka pada anaknya? Dan bagaimana jika sang anak melakukan perlawanan karena sakit hati? Apakah hal tersebut salah? Tentunya salah. Tidak boleh kita melawan orang tua. Iya. Kata Allah, "Fala taqul lahuma uff." Jangan bilang, gimana lagi kalau kita lawan? Tidak dibolehkan. Kalau dia salah pada kita, diam saja. Diam saja. Terima saja apa yang omeli oleh orang tua kita. Tidak boleh kita naik emosi membalik untuk melawannya. Tidak dibolehkan. Dia perintahkan syirik saja. Maka Allah katakan fasahibuhuma fid dunya ma'ruf. Tetap temani dia di dunia ini sesuai dengan urf anak ke orang tua. Itu dia suruh syirik. Apalagi hanya sekedar dia omeli. Sekedar dia omeli. Tidak boleh kita melawan. Kita diam saja. Apa yang dia katakan, kita terima saja. Kalau itu salah adalah kita diam, kita ingkari. Tidak kita jawab. Tidak kita jawab. Dalam sujud terakhir, kita dianjurkan untuk lafazkan. Kita dianjurkan berbanyak berdoa. Apakah doa boleh kita lafazkan? Baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Dan apabila boleh di solat, apakah yang berlaku? Apakah solat sunnah atau solat wajib? Atau dua-duanya? Pertama ini kita perbaiki dulu sedikit. Masalah dianjurkan di sujud terakhir. Tidak. Itu salah. Dalam hadits Abu Hurairah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid." Paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya itu dalam keadaan dia sujud. Itu umum, tidak ada kata terakhir. Paling dekat dalam sujud, sehingga di semua sujud.
Oleh karena itu Nabi SAW kalau sujud sama lamanya dengan duduknya antara dua sujud. Sujud pertama dan sujud kedua sama. Tidak dibedakan. Karena semuanya adalah baca doa dianjurkan di setiap sujud. Di setiap sujud. Jadi bukan sujud terakhir. Tapi setiap sujud. Itu dulu. Kemudian apakah doanya dilafadzkan? Memang dilafadzkan. Tidak sah dalam hati. Semua pekerjaan sholat tidak sah diucapkan dalam hati. Harus dilafadzkan, baru dianggap. Kemudian doanya berbahasa Arab atau bahasa Indo. Para ulama mengatakan bahasa Arab. Kecuali orang yang tidak tahu sekali Arab, dimaafkan kalau dia berdoa dengan bahasa Indo. Iya, tapi bagi yang tahu bahasa Arab, ada doa yang dihafal menggunakan bahasa Arab, itu saja. Minimal Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan semua kita sudah hafal. Iya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang dia baca. Kalau mau doa yang lain nanti menyebutkan rincian permintaannya, maka boleh di luar sholat. Antara adzan dan iqamat, sepertiga malam terakhir. Itu kan dari tempat-tempat yang mustajabah. Bagaimana hukum tukar tambah dalam Islam? Apakah ada barang tertentu yang dibolehkan untuk tukar tambah? Dan bagaimana cara yang benar dalam Islam? Tukar tambah boleh. Dengan syarat bukan barang riba. Ya, tukar tambah dibolehkan kecuali bukan barang riba. Barang riba itu emas dengan emas. Perak dengan perak. Itu tidak boleh tukar tambah. Tidak boleh kita emas lama kita pergi ke penjual emas, kita langsung ambil emas baru, tukar tambah. Kita kasih emas, kita tambah uang. Atau dia yang tambah uang. Haram. Karena emas dengan emas, kata Nabi, ad-dahab bil-dahab. Emas dengan emas adalah sawaan bisawain, yadan biyadan. Biyadin. Emas dengan emas sama nilainya timbangannya. 1 gram, 1 gram. Tangan ke tangan. Dia kasih emasnya, kita kasih emas tak. 2 syarat. Sama tangan ke tangan. Cash di tempat. Itu syaratnya. Sehingga kalau dibilang tukar tambah dalam masalah emas dengan emas, riba namanya riba fadl. Kalau tukar tambahnya di tempat. Kalau diakhirkan, tukar tambahnya diakhirkan, riba nasiah. Jadi apapun yang terjadi riba kecuali sama tangan ke tangan. Jalan keluarnya mudah sekali sebenarnya. Kita jual saja emas selamatan, jual dulu. Sederhana sekali. Setelah kita dibayar, belilah emas baru. Cuman kan kita tidak mau repot. Kenapa tidak mau repot? Jin, setan tak. Tukar tambah muka langsung jangan repot supaya kamu berdosa. Jin, padahal mudah sekali, sederhana sekali. Bahwa kita tinggal jual, setelah itu beli yang baru. Beli yang baru. Tapi itu yang harus. Jadi tukar tambah dalam hal barang riba tidak boleh. Selain barang riba boleh. Tukar tambah mobil, boleh. Kan dia bukan barang riba. Tukar tambah motor, boleh. Tukar tambah HP, boleh. Apalagi? Yang biasa orang tukar tambah? Mobil, motor, ya, ya, tanah. Baiklah, tukar tambah tanah. Baik Pak, alhamdulillah. Tukar tambah apa lagi? Pokoknya semua tukar tambah selain riba boleh, dibolehkan. Iya, boleh pembeli yang menambah atau penjual yang menambah, boleh, dibolehkan hal tersebut. Iya. Yang penting bukan barang ribawi. Wallahualam. Apakah doa iftitah? Allahumma ba'id. Sahih Ustaz? Masya Allah. Itu adalah doa iftitah tersahih di dunia. Doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai kama ba'atta bain masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyai kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyai bil ma'i wal thalji wal barad. Ini doa iftitah yang paling sahih. Riwayat Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah. Tidak ada doa iftitah yang lebih sahih daripada ini. Karena tidak ada doa iftitah yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim kecuali yang ini. Kecuali doa iftitah yang ini. Allahumma ba'id baini.
Adapun yang lainnya bersendiri Imam Muslim atau di luar daripada Bukhari Muslim. Iya. Betul. Masih ada. Sudah. Tidak boleh. Baiklah. Ini dia yang salah itu. Karena saya tidak disuruh. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.